Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Situn Fatmah, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Ekonomi dengan NIM 0507159115. Selamat malam Ibu Amalina selaku tutor pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman UT dimanapun berada. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Teman-teman, saya yakin Anda tahu bahwa lahirnya Pancasila itu tidak sederhana dan melalui proses yang cukup panjang. Karena itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari Pancasila. Yuk, kita belajar sama-sama. Pada tahun 1945, ada peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, sidang BPU PKI. Yang kedua, Piagam Jakarta. Dan ketiga, PPKI. Pada 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menggelar sidang penting dengan tujuan merumuskan dasar negara. Pada sidang ini, 69 tokoh penting Indonesia berkumpul di satu tempat. Ini membuktikan bahwa sidang ini sangat penting. Sidang ini juga berlangsung selama 4 hari. Ada 3 pengusul gagasan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Soepomo mengusulkan gagasannya, Insinyur Soekarno menggabungkan dan menyempurnakan ide tersebut hingga lahirlah 5 prinsip dasar yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Selain Pancasila, sidang BPUPKI juga bertujuan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara. Lalu, pada 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta sebagai hasil kompromi akan rumusan Pancasila dan undang-undang oleh tokoh-tokoh Islam dan nasionalis sebab adanya perdebatan akan isi sila pertama. Setelah rumusan ditetapkan, akhirnya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945 setelah adanya upacara kemerdekaan dengan dibacakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan menyatukan pada 18 Agustus 1945. Peristiwa-peristiwa penting ini mencerminkan nilai musyawarah, persatuan, dan toleransi. Para tokoh bangsa rela menurunkan ego demi kepentingan bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi simbol kompromi yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Jadi, sebagai generasi muda, saya belajar bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari kesediaan untuk saling memahami. Di era digital yang penuh polarisasi, semangat kompromi dan dialog seperti yang ditunjukkan para pendiri bangsa kita itu sangat relevan. Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tapi pedoman hidup yang mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bersikap inklusif, dan bertindak adil. Karena itu teman-teman, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan yang kita ingat di dalam otak, tetapi juga kita terapkan dalam praktik nyata kehidupan kita sehari-hari. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, generasi muda yang berjiwa Pancasila. Terima kasih, saya Siti Nur Fatmah. Salam toleransi, bye-bye.